apa namanya tentang termodinamika dan hukum-hukumnya yang mungkin nanti akan banyak digunakan pada saat kita membahas mesin-mesin konversi energi ya. Jadi modul tadi sudah saya kirimkan, barangkali ini hanya mengulang begitu ya, meresensi atau merefresh begitu apa yang pernah kalian pelajari terdahulu gitu, dan dikaitkan dengan kebutuhan nanti untuk membahas mesin-mesin konversi energi ya. Jadi silahkan sambil kita berjalan, ada link untuk presensi, silahkan diisi ya, ada di chat ya. Baik, saya akan share dokumen eh, kaitannya dengan resensi termodinamika untuk konversi energi ya. Sudah kelihatan ya. Ya, jadi pada diktat ini saya akan mencoba mengulas tentang apa saja yang diperlukan dalam membahas mesin konversi ya. Karena mesin konversi itu kalau kita lihat detailnya sangat kompleks ya. Jadi misalkan kita bicara turbin, maka turbin itu komponennya ada yang stationary komponen, ada casingnya ya. Tapi nanti ada rotating komponen, misalkan kayak shaftnya, kemudian blade-nya ya. Nah, kemudian kalau kita akan membahas konversi energi di dalam turbin secara termodinamik, maka turbin tersebut harus kita modelkan. Jadi kita modelkan dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk sistem. Nah, ini nanti mungkin kita akan coba bahas. Jadi kalau termodinamika memang cabangnya ada dua hukum ya, ada hukum termodinamika satu, ini yang kita bahas tentang kekekalan energi yang sifatnya adalah ideal begitu ya. Kemudian energi dan konservasi. Nah, kalau hukum termodinamika kedua nanti kita bicara tentang adanya produksi entropi yang membuat uh, proses konservasinya itu uh, akan ada kehilangan daya guna energi karena salah satunya adalah hilang dalam bentuk adanya produksi entropi di dalam proses perubahan konversi itu ya. Nah, jadi konsep dasar termodinamika ya, ada dua definisi umum, ada definisi yang sifatnya umum dan ada definisi yang sifatnya engineering. Kalau yang sifatnya umum dikatakan bahwa di bukunya Knett ya, Knetlock ya, itu termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang transformasi energi. Nah, jadi lebih spesifik ya. Jadi transformasi energi atau konversi energi dan hubungan di antara berbagai kualitas atau sifat fisika dari zat yang dipengaruhi oleh transformasi tersebut atau proses konversi tersebut ya. Jadi secara umum memang ya itulah termodinamika atau kalau kita bicara konversi energi ya mau nggak mau kita bicara termodinamika ya. Nah, dikatakan bahwa mempelajari tentang konversi dan hubungan di antara berbagai sifat atau kualitas karena akibat transformasi tersebut. Saya ambilkan contoh begini. Nanti kita akan bicara tentang sistem juga ya. Jadi pada saat kita memodelkan mesin konversi, maka untuk bisa menerapkan ya hukum-hukum termodinamika, maka mesin itu kita sederhanakan dalam bentuk sebuah sistem. Saya ambil contoh misalnya sistem silinder torak. Sistem silinder torak itu sebetulnya sebagai pemodelan dari apa? Mungkin kalau kita lihat ada mesin seperti ini, ya. Ini adalah motor bakar torak, ya, mesin yang atau motor yang atau engine yang sehari-hari kita gunakan, ya. Jadi bisa di sepeda motor atau mobil. Jadi di sini ada sebuah sistem yang terdiri dari silinder dan torak. Bagaimana kita membahas proses konversi energinya? Maka mesin atau motor ini atau engine ini kita modelkan sebagai sebuah sistem silinder torak ya. Jadi saya gambarkan uh,
seperti ini. Dan kenapa saya sebut sebagai atau kita modelkan sebagai sistem tertutup? Karena untuk motor bakar torak atau untuk engine seperti ini kita bisa analisa seolah-olah fluida ini tidak pernah berganti. Ya, jadi fluidanya itu ya ditekan, dipanaskan, kemudian berkembang ya ekspansi, kemudian didinginkan ya, kemudian dipanaskan lagi dan seterusnya. Jadi seolah-olah fluida yang ada di dalam silinder ini itu tidak pernah dia berganti. Nah, karena dimodelkan sebagai sistem di mana tidak ada aliran fluida dari luar ke dalam atau dari dalam keluar, maka sistemnya saya modelkan sebagai sistem tertutup. Ya. Jadi sistem tertutup, maka di dalam sistem tertutup itu di sini ada sekumpulan zat yang jumlahnya tetap dan tertentu. Ya, anggap saja mula-mula dia pada tingkat keadaan satu. Ya, gitu. Nah, kemudian kalau tadi termodinamika secara umum mempelajari tentang transformasi energi. Jadi energi mula-mula apa yang dimiliki adalah energi dalam dari fluida itu sendiri, ya. Nah, kemudian karena ada proses transformasi, misalnya pada tingkat keadaan satu, energi dalam atau energinya hanya U1 saja begitu. Maka kemudian kalau saya berikan panas, kemudian di sini akan ada perubahan, ya. Jadi kemudian fluida ini mendorong torak bergerak ke belakang yang pada akhirnya dia berhenti pada kondisi 2 ya. Nah, ini adalah proses transformasi energi. Karena apa? Karena yang mula-mula energinya U1 setelah diberikan panas bentuknya akan berubah menjadi U2 dan kerja ya dan kerja. Jadi awalnya kan U1 ditambah Q kemudian menghasilkan kerja ditambah U2. Nah, ini ada proses transformasi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain ya. Nah, untuk bisa menghitung ya berapa kerja yang dibangkitkan ya, kemudian berapa panas yang diberikan, maka kita harus mempelajari hubungan antara berbagai sifat karena perubahan atau karena konversi tersebut. Sifat itu apa? Nah, saya ambil contoh, sifat itu adalah sesuatu yang terukur ya. Jadi misalkan pada tingkat keadaan satu, sifat-sifatnya apa saja? Misalkan tekanannya P1, volumenya V1, temperaturnya T1. Maka pada saat dia terjadi perubahan tingkat keadaan, dia sifatnya berubah menjadi P2, V2, dan T2. Nah, untuk bisa menghitung berapa V, berapa Q ya, maka kita perlu adanya atau mempelajari tentang perubahan sifat itu dan hubungannya ya. Misalkan pada kondisi satu tekanan P1, V1, T1. Kemudian pada saat berubah dari kondisi satu ke kondisi 2, proses perubahannya misalnya iso isobar begitu ya. Maka P1 sama dengan V2. Nah, apakah V1 sama dengan V2? Tidak ya. Karena nanti kita belajar hubungan sifat begini ya. Misalkan menggunakan hukum apa namanya hukum state itu apa ya? Hukum tingkat keadaan ya. Jadi misalkan kita gunakan gas ideal ya PP sama dengan RT ya seperti itu. Nah, nanti kita baru bisa kalau kalau prosesnya isobarik berarti tekanannya konstan ya. Jadi kalau tadi misalkan P1 V1 sama dengan RT1 begitu ya. V2 sama dengan RT2 itu karena P1 sama dengan V2 maka V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Nah, ini hubungan-hubungan sifat ini diperlukan pada saat kita menghitung apa namanya berapa besarnya energi karena adanya perubahan bentuk tersebut ya. Ini sifatnya tertutup. Terus kenapa ada lagi sifat atau sistem yang terbuka ya? Ada sistem yang terbuka. Jadi kalau kita bicara misalnya ada turbin ya, misalkan ada turbin, anggaplah ini ada fluida masuk, kemudian dia menggerakkan turbin ya, begitu. Ini turbin baling-baling ya.
kemudian ini ya keluar. Nah, karena di sini ada perubahan atau hubungan atau ada pertukaran dengan lingkungan, bentuknya adalah atau pertukaran adanya adanya fluida masuk dan keluar ya dari sistem, maka sistemnya disebut terbuka. Kalau yang ini tadi dianggap bahwa fluidanya tidak berubah-berubah ya. Nah, ini adalah sistem terbuka. Jadi kalau kita sistem terbuka, bagaimana memodelkannya? Ya seperti ini ya. Anggaplah ini turbin, maka di sini ada batas sistemnya begitu. Kemudian ada ini tingkat keadaan satu, ini tingkat keadaan dua ya. Maka kemudian akan ada proses konversi energi dari tingkat keadaan satu ke tingkat keadaan dua ya. Misalnya sangat tergantung dari prosesnya nanti ya. Tapi energi mula-mula misalkan E1 ya, kemudian ada nggak energi yang masuk lagi? Tidak ada. Ini akan sama dengan kerja turbin ditambah dengan energi pada saat keluar turbin ya, seperti itu. Nah, ini adalah secara umum termodinamika itu membantu kita dalam mempelajari proses transformasi energi dan hubungan sifat-sifat dari uh, fluida tersebut ya, karena ada perubahan transformasi energi tersebut ya, gitu. Nah, kemudian ada definisi yang lebih sifatnya engineering ya, lebih teknik begitu. Ini ada di bukunya Renaud dan Perkin ya. Itu mengatakan bahwa termodinamika adalah ilmu yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebagian besar benda melakukan kerja, mengapa beberapa benda tidak melakukan kerja sebagaimana mestinya, dan mengapa benda-benda lain tidak mungkin bisa bekerja sama sekali. Nah, ini lebih ke engineer nih, ya, lebih ke engineering. Jadi termodinamika itu harus bisa menceritakan bagaimana benda bisa melakukan atau benda atau mesin atau engine ya, itu bisa melakukan kerja atau kalau bisa tapi tidak sebagaimana mestinya atau bahkan tidak bisa bekerja sama sekali. Nah, ini saya ambil contoh. Misalkan di sistem tertutup tadi ya, ada motor bakar torak di situ. Jadi saya modelkan seperti yang di sebelah kanan ya, kita modelkan sebagai apa namanya sistem silinder torak. Jadi pada saat uh, untuk yang kondisi yang pertama, jadi bagaimana sebagian besar benda bisa melakukan kerja atau engine bisa melakukan kerja ya, kita bisa turunkan atau kita bisa jelaskan bahwa mula-mula energinya U1, setelah diberi panas, maka energi tersebut akan dikonversikan ke dalam bentuk kerja dan sisanya adalah energi dalam ya, U2 seperti ini. Nah, ini benda bisa melakukan kerja. Terus kita juga bisa menjelaskan kenapa kok sekarang kerjanya tidak seperti pada saat mula-mula waktu baru ya. Ya karena sebagian mungkin sudah ada losses ya. Losses itu datangnya dari mana? Misalnya karena ada gesekan ya, kemudian prosesnya itu tidak purely adiabatik ya. Ada panas yang hilang dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang ketiga kita juga harus bisa menjelaskan kenapa apa namanya engine itu tidak bisa bekerja sama sekali ya. Misalnya kita beri panas, hanya kita beri input panas ya, tetapi engine itu hanya panas saja ya, tetapi tidak melakukan kerja. Nah, bisa jadi karena apa? Karena friksinya yang sudah terlalu besar ya, atau mungkin ada hal-hal yang lain ya, misalkan ada katup yang kemudian tidak menutup dengan baik ya, sehingga walaupun ada panas yang diberikan, tetapi dia tidak melakukan kerja. Jadi engineer lebih berbicara bahwa termodinamika itu harus bisa menjelaskan bila kenapa benda itu bisa melakukan kerja atau kalau melakukan kerja tetapi tidak sebagaimana mestinya dan atau bahkan tidak bisa bekerja sama sekali ya. Nah, nanti kalau kita bicara misalkan membahas motor bakar tentunya ada kondisi yang diidealkan
Tetapi setelah kita bicara bahwa oh sebagian prosesnya tidak adiabatik reversible ya, kemudian misalkan pada saat kompresi atau ekspansi ada sebagian mungkin sebetulnya bukan fluida fluida kerja itu sebetulnya berganti ya, karena yang masuk itu bahan bakar dan udara, tapi yang keluar itu kemudian adalah gas produk pembakaran. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu, maka kondisi ideal itu akan berubah menjadi kondisi yang aktual ya. Nah, karena sebagian akan berubah menjadi losses ya. Bagaimana dengan sistem yang terbuka? Sama ya. Jadi sistem yang terbuka ini anggaplah ini adalah sebuah turbin ya. Jadi di sini ada anggaplah turbin uap ya, steam turbin, maka di sini ada uap begitu. Kemudian uap itu akan mendorong turbin berputar ya. Jadi kalau mula-mula energinya yang masuk adalah energi E1, ini adalah yang ini ya, E1. Kemudian dia menghasilkan kerja ya, kemudian sisanya adalah energi yang keluar dari turbin ya, itu E2 begitu ya. Kalau kita modelkan seperti ini. Jadi kalau misalkan kondisi ideal, maka kerja yang dihasilkan adalah perubahan dari energi masuk dan energi yang keluar ya. Tapi manakala kemudian oh prosesnya tidak adiabatik, ada sebagian yang panasnya itu keluar dari sistem ya, maka kemudian kerja yang dihasilkan itu tidak akan sama dengan kondisi yang diidealkan di mana prosesnya adalah adiabatik ya, karena sebagian akan hilang sebagai panas ya. Nah, bahkan kalau misalkan diberi uap pun dia tidak bisa berputar sama sekali ya, maka kemungkinan besar karena ada panas yang hilang ke lingkungan atau mungkin ada losses yang lain ya, misalkan ada gesekan, ada kebocoran dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah terminologi menurut eh, menurut Renault dan Perkin ya. Jadi diharapkan engineer itu bisa menjelaskan mengapa mesin bisa bekerja baik, tidak bekerja baik, atau bahkan tidak bisa bekerja sama sekali. Ya, gitu. Nah, ya ini ada catatan saja bahwa termodinamika memang bagian penting dari pengetahuan di mana engineer menggunakan untuk merancang tadi ya, mesin-mesin otomotif, pompa heat engine, dan lain sebagainya ya. Nah, hukum yang digunakan apa? Ada hukum termodinamika satu, itu tentang konservasi energi. Kemudian hukum termodinamika 2 itu tentang entropi, ya. Jadi cara untuk menentukan apakah satu proses itu mungkin. Kemudian ini dasar untuk menganalisa tentang bahwa energi itu tidak terkonservasi 100%, melainkan ada yang hilang, ya. Disitulah kemudian keluar konsep yang namanya efisiensi, ya. Saya akan mengambil contoh misalnya bagaimana kita mengaplikasikan hukum termodinamika satu dan 2 pada sebuah sistem yang terbuka, ya. Nah, saya ambil contoh misalkan ini ada sistem sorry. Bentar dulu. Oke. Ini kenapa bergeser ya? Oke. Ya. Ya, ini saya ambil contoh ada sebuah sistem air conditioning atau air conditioning system ya. Kita sudah kita lihat ya air conditioning system itu ada perangkatnya. Jadi perangkatnya yang pertama ada kompresor, ada kondensor, kemudian ada katup ekspansi ya. Jadi di sini ada expansion valve ini, kemudian ada yang namanya evaporator. Nah, kemudian sistem termodinamika ini kan sistem mekaniknya ya, ada kompresor, ada evaporator, ada kondensor ya. Itu sistem mekaniknya. Nah, kemudian secara termodinamik bagaimana fluida kerja yang ada di dalam sistem air conditioning itu bekerja, itu biasanya dianalisa dengan ilmu termodinamika ya. Jadi ada siklus di situ. Misalkan 4 ke 1 ini adalah siklus evaporasi atau evaporator di sini ya, 4 ke 1. Kemudian 1 ke 2 itu adalah kompresor, kemudian 2 ke 3 itu adalah proses kondensasi, dan 3 ke 4 adalah proses ekspansi tapi entalpinya konstan, throttling ya. Nah,
Sekarang bagaimana saya bisa menganalisa mesinnya gitu ya. Tentunya kita harus bicara dulu konsep termodinamikanya ya. Baru kemudian kita bicara mesinnya. Karena di dalam satu sistem konversi energi untuk air conditioning ini ada 4 perangkat. Ada kompresor, ada kondenser, ada katup ekspansi, dan ada evaporator ya. Nah, saya ambil contoh, saya akan menganalisa kompresornya saja begitu ya. Maka tidak bisa lepas dari termodinamikanya ya. Nah, sekarang saya mau bicara bagaimana menganalisa kompresor. Pertama tadi harus ada satu idealisasi dulu ya, bahwa alirannya itu kondisinya stasioner. Jadi saya menganalisa performance dari engine atau mesin itu kondisinya harus stasioner, bukan transient ya. Yang kedua, tingkat keadaan juga stasioner. Jadi kondisi lingkungan itu ya saya analisa tetap ya pada saat saya menganalisa energinya gitu ya. Kemudian saya juga idealisasi bahwa energi kinetik aliran fluida masuk dan keluar kompresor itu saya anggap saling menghilangkan, termasuk juga energi potensialnya ya. Jadi saya tidak membahas energi kinetik dan energi potensialnya ya. Nah, gimana caranya? Jadi begini, kompresor yang bentuknya mungkin sulit ya, tapi yang jelas bahwa kompresor itu ada fluida masuk dan ada fluida keluar. Ya, ada aliran fluida dari luar sistem dan dari luar ke dalam sistem dan dari dalam sistem keluar. Maka kompresor itu kita modelkan. Ya, kita modelkan bentuknya seperti ini. Ini tadi yang fluida yang masuk tingkat keadaan satu, fluida yang keluar tingkat keadaan dua. Ya, nah kemudian kompresor tadi bisa bekerja kalau diberi misalkan energi ya, ya kan motor listrik begitu ya. Jadi di sini saya gambarkan ada W ya. Nah, kemudian eh, kalau hukum termodinamika kedua ya yang tadi kita katakan bahwa ada produksi entropi ya. Jadi kalau idealnya misalkan kondisi ideal proses kompresi fluida kerja di dalam kompresor itu berlangsung secara entropi konstan atau isentropik atau adiabatik reversible ya. Jadi sudah adiabatik, jadi di sini tidak ada Q reversible. Jadi reversible itu dapat balik ya gitu. Nah, harusnya kalau prosesnya adiabatik reversible menurut termodinamik dari tingkat keadaan satu ke tingkat keadaan dua berlangsung secara isentropik. Jadi yang saya beri dari satu ke dua yang S ini gitu ya. Ini idealnya begitu ya. Hukum termodinamika satu terkonservasi, tidak ada produksi entropi ya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini gimana ya? Misalkan tadi langsung ya bahwa energi yang saya berikan itu untuk merubah energi masuk dan energi keluar ya. Atau kalau kita pasangkan sebetulnya dalam kondisi yang ideal ya, maka energi mula-mula apa? Energi mula-mula itu adalah M dikali H1, H1 itu entalpi ya. Kemudian ditambah kerja itu sama dengan M dikalikan H2 ya. Maka kerja yang diberikan itu sama dengan M dikalikan H2, tapi H2 yang kondisi ideal itu berarti H2S. H2S itu adalah entropi konstan ya, dikurang H1 seperti ini. Ini bisa terjadi atau kondisi ideal ini bisa berlangsung kalau tidak ada produksi entropi. Tetapi kenyataannya bahwa ini keniscayaan ya bahwa setiap proses, setiap perubahan tingkat keadaan itu ada produksi entropi ya. Jadi berapa produksi entropinya seperti ini. Ya, jadi entropinya itu bertambah. Kalau isentropik, entropi konstan, tapi kalau entropinya bertambah, garisnya bukan
garisnya bukan 1 ke 2S, tapi melainkan 1 ke 2 ya, karena produksi entropi itu selalu lebih besar dari nol ya, atau S2 minus S1 itu lebih besar dari nol. Nah, dalam kondisi di mana ada produksi entropi, maka kesetimbangan energinya bahwa energi yang diberikan itu tidak dari 1 ke 2S, tetapi 1 ke 2. Nah, ini bisa dilihat di sini ya, bahwa energi yang diberikan pada saat kondisi yang aktual itu lebih besar dibandingkan dengan kondisi yang ideal ya. Nah, disitulah muncul konsep yang namanya efisiensi ya. Efisiensi isentropik ya, karena apa? Ini adalah kita membahas tentang proses irreversibility ya. Jadi entropi konstan dan tidak konstan ya. Nah, inilah efisiensi, bahwa energi yang secara isentropik itu dibagi dengan energi yang aktual. Ini untuk konsep-konsep kompresor ya. Ini contoh-contoh bahwa aplikasi dari hukum termodinamik 1 dan 2 untuk salah satu dari komponen sistem konversi ya, gitu. Nah, kemudian tadi saya sudah banyak bicara, ada sistem, ada masa atur atau sistem tertutup, ada sistem terbuka ya. Ini ada definisinya sebetulnya. Jadi apa itu sistem? Kemudian apa yang disebut dengan uh, masa atur ya, atau volume atur ya, kontrol volume dan kontrol mass ya. Jadi kalau secara termodinamika, sistem itu sekumpulan zat yang memiliki massa yang tetap dan tertentu yang dibatasi oleh satu batas sistem, di mana batas sistem itu bisa tetap atau bergerak. Yang pasti kerja dan panas itu bukan uh, apa namanya, sorry, bukan sifat ya. Jadi kerja panas itu bisa menembus batas sistem. Ya, jadi ini perlu dicatat ini ya. Nah, makanya tadi pada saat kita memodelkan satu mesin ya, itu ada yang saya gunakan sistem tertutup dan sistem terbuka ya. Jadi contoh ini ya, kalau sistemnya tertutup seperti ini ya, maka nanti ke belakang kalau kita bicara mesin konversi, maka kalau sistemnya silinder dan torak itu kita modelkan sebagai sistem tertutup, dan kekekalan energi rumus-rumusnya juga harus untuk sistem tertutup ya. Beda dengan mesin atau engine yang ada pertukaran energi dengan lingkungan ya, ada energi yang masuk dan keluar lingkungan. Maka dia kita modelkan sebagai sistem yang terbuka ya. Nah, di sini dikatakan bahwa semua yang terletak di luar sistem disebut lingkungan. Ya, lingkungan yang di sini itu lingkungan ya. Kemudian sistem dan lingkungan itu dipisahkan oleh batas sistem. Jadi kalau kita lihat misalkan ada fluida di dalam sistem silinder torak, maka kita beri ini yang kita sebut sistemnya itu ini, sekumpulan zat yang tetap dan tertentu. Kemudian oleh lingkungannya, ini lingkungan ya, dibatasi oleh batas sistem. Nah, ini ada batas silinder, ada batas torak. Nah, batas sistem itu bisa sifatnya nyata. Jadi kalau yang nyata itu jelas nih, ada silinder ya, silinder. Ini batas nyata ini ya. Kemudian torak ini juga batas nyata. Cuman kalau silinder itu batas nyata yang tetap, kalau torak itu batas nyata yang bergerak ya. Nah, bagaimana dengan untuk sistem yang terbuka? Jadi sistem terbuka misalnya ada satu fluida mengalir melalui sebuah pipa misalnya ya. Maka kita nggak mungkin menganalisa berapa transformasi energi fluida di dalam pipa tanpa kita memodelkan ya. Mau dianalisa sepanjang apa pipa itu ya.
Maka biasanya pada saat kita menerapkan atau menurunkan equation, kita harus membuat kontrol atau membuat sistem. Nah, karena sistemnya terbuka, kita sebut sebagai kontrol volume. Jadi contohnya gimana? Ya udah, kalau aliran di dalam pipa, maka ada batas nyata, yaitu pipanya sendiri. Sementara di sisi masuk dan di sisi keluar, kita sendiri yang menetapkan batasnya. Hayal ya, bukan nyata gitu. Karena saya sendiri yang membatasi. Jadi seolah-olah di sini ada batas sistem. Ya, saya sebut di sini batas sistem satu, di batas sistem dua ya, seperti itu. Nah ini nanti juga dipakai seperti tadi kalau kita bicara kompresor. Kompresor itu apa sih? Ya udah saya gambar segitiga atau begini ya. Terus kita batasi ada fluida masuk, ada fluida keluar. Mana sistemnya? Nah ini saya buat batas sistem gitu ya. Ini batas sistemnya seperti itu. Nah, yang ini nyata, yang ini yang khayal itu yang di sini. Ya, yang khayal itu di sini. Karena apa? Karena saya membatasi pada sisi inlet dan sisi outlet di sini. Kalau saya membatasinya di sini ya boleh saja ya. Tetapi nanti analisanya jadi terlalu jauh ya. Kalau terlalu jauh batas sistemnya, maka saya harus memperhitungkan di sini ada losses ya, ada losses dan sebagainya. Jadi kalau kita fokus menganalisa di mesinnya saja, maka batas sistemnya jangan terlalu jauh supaya betul-betul persamaan kekekalan energinya itu hanya di dalam sistem ini saja, ya, gitu. Nah, ini ada tadi ya. Jadi misalkan kita bicara sistem, maka kemudian setelah sistem kita batasi, ada yang sistem tertutup. Ya, ini khususnya untuk yang mesin atau engine yang prinsipnya adalah sistem silinder dan torak ya. Jadi ciri-ciri sistem tertutup itu tidak ada massa yang melewati batas sistem, kemudian hanya dapat melakukan pertukaran energi di lingkungan atau sistem yang lain. Jadi tidak ada fluida yang masuk atau keluar. Dia hanya bertukar energi saja dengan lingkungannya ya. Berbeda dengan volume atur. Kalau volume atur untuk sistem yang terbuka itu ada massa yang melewati batas sistem. Nah ini ada massa masuk, ada massa yang keluar ya itu. Kemudian juga bisa bertukar energi dengan lingkungannya ya. Nah, nanti kalau kita sudah masuk ke mesin konversi ya kalian harus ingat oh mana yang harus saya modelkan sebagai sistem terbuka, mana yang harus saya modelkan sebagai sistem tertutup ya. Itu. Kemudian sifat. Nah, tadi itu. Jadi sifat itu apa sih? Jadi sifat kalau di dalam termodinamika itu didefinisikan sebagai sembarang karakteristik atau atribut ya atau sebutan begitu yang ditentukan secara yang dapat ditentukan secara kuantitatif ya. Jadi sifat itu harus terukur ya. Jadi kalau secara makroskopis ya kita bicara volume, massa, tekanan, temperatur itu sifat ya. Kalau kerja dan panas itu bukan sifat karena keduanya adalah sesuatu yang diberikan terhadap sistem atau akibat dari proses apa namanya eh, ya akibat akibat proses yang menyebabkan perubahan dari sifat ya. Jadi misalkan tadi sifatnya oh ini pada kondisi satu ya tekanannya P1, V1 temperatur kemudian diberi panas maka berubah menjadi P2 T2. Nah, jadi panas bukan sifat karena panas itu diberikan untuk merubah sifat ya gitu. Jadi sifat itu yang terukur ya. Jadi misalkan oh tapi ini penting nanti bahwa hubungan antara P1, V1, T1, P2 itu penting. Jadi nanti pada saat kita menganalisa anggaplah sistem silinder torak begini ya. Nanti kalau kita bicara tekanan, volume mula-mula di kondisi satu kemudian ditekan secara adiabatik ya. Kemudian ada panas masuk ya.
kemudian secara isovolumetrik, kemudian dia berekspansi secara adiabatik, dan panas dibuang secara isovolumetrik. Nah, jadi hubungan antara sifat-sifat dari satu, dua, tiga, empat ini penting karena nanti pada akhirnya pada saat saya harus menghitung berapa energi yang diberikan pada saat kompresi, itu kita harus menggunakan hubungan sifat-sifat dari perubahan tingkat keadaan satu ke dua. Ya. Nah, nanti biasanya hubungan sifat-sifat itu kita sebut dengan proses ya. Dan salah satu proses itu biasanya kita anggap salah satu sifatnya adalah konstan, ya seperti itu. Kemudian tingkat keadaan. Jadi tingkat keadaan itu apa? Tadi kan seperti saya bilang ya bahwa oh ini tingkat keadaan satu, tingkat keadaan dua, ya. Jadi kita bisa menentukan bahwa tingkat keadaan satu itu sebetulnya karena kita tahu sifat-sifatnya pada keadaan satu itu. Maka didefinisikan bahwa tingkat keadaan itu adalah kondisi dari sistem yang dicirikan oleh sederetan harga sifatnya. Jadi kalau tadi tingkat keadaan satu, oh berarti apa? Berarti volumenya V1, tekanannya P1, dan temperaturnya T1. Ya. Nah, nanti oh berubah menjadi tingkat keadaan dua, berarti volumenya V2, P2, dan P2. Ya. Nah ini nanti tergantung dari proses perubahannya. Kalau proses perubahannya misalkan isobar, ya berarti P1-nya sama dengan P2, ya, seperti itu. Nah, nanti kita bisa hitung hubungan sifat-sifat dari satu ke dua, ya. Nah, kalau mau tahu hubungan dengan tingkat keadaan dan kemudian sifat-sifat apa saja yang menentukannya, ya mungkin contohnya seperti ini, ya. Jadi misalkan, oh tingkat keadaan geometri, maka biasanya sifatnya apa? Panjang, tebal, lebar, dan seterusnya, ya. Tapi ini ya kalau yang kita perlukan sekarang kita bicara tingkat keadaan termodinamika. Jadi biasanya sifat yang kita gunakan ya temperatur, tekanan, volume ya, itu saja. Kemudian ada proses. Nah, seringkali kita bicara proses ya. Jadi misalnya proses tadi, misalkan kita bicara air conditioning system ya. Air conditioning system itu tadi ada kondensor, outdoor ya orang bilang ya, ada kompresor, kemudian ada evap, ini indoor ya, kemudian ada katup ekspansi misalnya, seperti itu, anggaplah seperti ini ya. Maka kemudian sering kita bicara proses kompresi dari satu ke dua ya. Nah, apa sih proses itu gitu ya. Jadi rupanya proses itu didefinisikan sebagai sejumlah perubahan atau transformasi sebuah sistem dari satu tingkat keadaan kesetimbangan tertentu ke kesetimbangan yang lain. Ya, jadi proses itu ternyata adalah perubahan satu tingkat keadaan kesetimbangan dari satu ke yang lain. Ya, itu proses. Nah, karena definisinya di sini harus tingkat keadaan setimbang, maka biasanya agak sulit menggambarkan proses itu. Ya, apalagi kalau prosesnya itu terlalu cepat perubahan tingkat keadaannya, maka kadang kita nggak bisa menggambarkan proses ya. Saya ambil contoh ini. Kalau misalkan ini tingkat keadaan satu, ada sistem gas di dalam silinder torak diberi beban. Ya. Ini tingkat keseimbangan satu, bisa saya gambarkan. Tapi kemudian bebannya saya ambil tiba-tiba begitu. Ya, tiba-tiba ambil, kemudian dia bergerak ke atas, berhentilah di tingkat keadaan dua. Pertanyaannya adalah, bisakah saya menggambarkan garis dari satu ke dua ini? Ya. Nah, kalau kita tidak bisa menggambarkan dari satu ke dua, maka sebetulnya saya tidak tahu proses yang berlangsung itu apa. Ya. Proses yang berlangsung apa? Apakah prosesnya isobar, adiabatik, isotermal, kita nggak bisa menggambarkan. Ya. Makanya biasanya makanya di dalam termodinamika seringkali kita
membuat atau mengidealisasikan atau mengidealkan perubahan tingkat keadaan sehingga saya bisa menentukan prosesnya, ya. Contoh, nah seperti ini, tingkat keadaan satu saya bisa gambarkan, ya, keadaan satu. Kemudian saya ambil pelan-pelan, ya. Saya ambil pelan, misalkan beban A saya ambil, bergeraklah dia sampai tingkat keadaan 2, ya, volumenya bertambah. Karena beban saya ambil, maka dia akan bergerak ke atas, volume bertambah, tekanan turun. Oke, saya dapat titik A, ya. Kemudian saya ambil lagi beban yang kedua, volume bertambah, tekanan turun. Saya dapat titik B, ya. Yang terakhir beban saya ambil beban C, volume bertambah, tekanan turun. Saya dapat titik C. Nah, kalau prosesnya itu kita ambil perlahan-lahan, ya, jadi seolah-olah beban itu kita ambil perlahan-lahan, maka saya bisa menggambarkan garis dari satu ke dua. Nah, ini yang kita sebut sebagai proses yang diidealkan. Jadi kuasi setimbang, ya, adalah proses yang penyimpangannya dari kesetimbangan termodinamika, ya, itu sangat kecil, ya. Jadi yang selama ini kita pelajari, kalau saya menggambar tadi proses termodinamika di sistem refrigerasi, ya, ini tekanan, ini entalpi misalnya, ya. Oh, titik satu, kedua, ya, ada kompresi adiabatik reversible, ya. Ini prosesnya diidealkan, ya. Kalau prosesnya tak tepat, saya tidak bisa menggambar ini, ya. Maka kemudian diidealkan bahwa seolah-olah tidak ada uh, apa namanya kalor yang keluar dari sistem, tidak ada produksi entropi, ya. Maka kemudian saya bisa menggambarkan gitu. Kemudian kondensasi secara isobarik, ya. Saya bisa menggambarkan seperti ini, ya, gitu. Ini baru kemudian ada ekspansinya entalpi konstan, ya, misalnya. Kemudian evaporasi pada kondisi isobar. Nah, garis-garis yang saya gambarkan ini adalah proses idealisasi dari perubahan tingkat keadaan, ya. Idealisasi dari proses. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa menganalisa, ya, proses konversi energi tersebut, ya. Jadi kalau kita gambar itu sebetulnya ya ini kondisinya ideal, ya, diidealkan begitu. Karena kalau prosesnya sangat cepat sebetulnya garis-garis ini tidak akan bisa digambar. Menurut definisi bahwa proses adalah perubahan sistem dari satu tingkat keadaan setimbang ke setimbang yang lain, ya. Nah, ini contoh yang tadi, ya. Nah, kalau yang namanya proses reversible pada saat dia diambil melalui satu dua, ya. Tapi kalau kemudian bebannya dibalikin lagi, dia akan kembali melalui hal yang sama. Itu berarti proses reversible. Tapi kalau kembalinya itu tidak melalui garis yang sama, maka prosesnya irreversible, ya. Jadi bisa kembali ke tingkat keadaan semula, tetapi tidak melalui jalur yang sama, ya. Itu proses irreversible. Dan itu pada kenyataannya seperti itu, karena prosesnya sangat cepat, ya. Gitu. Kemudian ada siklus. Apa itu siklus? Nah, jadi kalau siklus itu sebetulnya adalah rangkaian dari proses, ya. Ini tadi gambarnya. Kalau misalkan ada sistem refrigerasi atau AC, ya, maka siklus mekaniknya ya seperti ini. Ada evaporator, ada kompresor, kondensor, katup ekspansi. Tetapi fluida kerja yang melalui komponen itu membentuk satu siklus, ya. Karena apa? Karena dia tertutup, ya. Nah, di setiap komponen ada perubahan tingkat keadaan, itu yang disebut proses. Jadi misalnya dari satu ke dua, ini proses kompresi. Idealnya apa? Diabatik reversible, ya. Kemudian dari dua ke tiga, proses kondensasi. Jadi fluid yang kerjanya terkondensasi, prosesnya apa? Isobar, begitu, ya.
Nah, jadi setiap perubahan tingkat keadaan di dalam satu perangkat ya, yang kemudian kalau perangkat itu membentuk satu siklus mekanik yang tertutup, maka proses kalau digabungkan menjadi sebuah siklus. Jadi siklus adalah rangkaian dari proses ya. Itu. Nah, kemudian ini tadi kita sudah bicara beberapa terminologi penting ya. Ada sistem, ada tingkat keadaan, ada sifat, ada proses ya. Kemudian ada siklus. Nah, sekarang kita bicara tentang pengertian energi. Jadi energi itu apa? Kalau secara makroskopis ya, energi itu adalah total dari energi yang dimiliki oleh molekul ya. Jadi contoh misalnya kalau saya mempunyai satu molekul atau benda begitu, kemudian ini sistemnya tertutup lah ya, jadi saya bacaki masa aturnya, maka benda itu akan mempunyai energi. Masing-masing apa? Pertama adalah energi dalam. Ya, jadi benda itu mempunyai energi dalam. Biasanya saya sebut dengan U besar ya. U besar itu sebetulnya perkalian dari massa dikalikan energi spesifik. Ya. Kemudian kalau benda itu bergerak dengan kecepatan V, maka dia akan menyimpan energi dalam bentuk energi kinetik. Ya, seperti yang tempo hari kita bahas, ada energi tersimpan. Ya. Kemudian kalau dia juga berada pada ketinggian tertentu, ya, maka dia mempunyai energi potensial seperti ini. Nah, mana yang disebut dengan energi? Maka energi adalah total ini. Ada energi dalam, ada energi kinetik, ada energi potensial, ya. Apakah ada energi yang lain? Bisa jadi, ya. Bisa jadi. Kalau misalkan bendanya itu batu bara, maka dia menyimpan energi kimia, ya. Seperti itu. Jadi pokoknya energi yang dimiliki oleh satu benda adalah total energinya, ya, seperti itu. Jadi nanti kalau kita menganalisa, misalkan tadi ada aliran masuk ke turbin, ya, gitu. Pertanyaannya apa energi yang masuk ke turbin, ya, di titik satu? Ya, tentunya semua energi yang dimiliki oleh fluida tadi. Ada energi dalam, ada energi kinetik, ada energi potensial, ya. Nah, tinggal pada saat nanti membahas itu yang mana yang kita anggap lebih dominan, ya. Kalau yang sangat kecil itu biasanya bisa diabaikan, bisa dihilangkan, ya, seperti itu. Tapi definisi energi adalah total energi yang dimiliki oleh sebuah benda pada kondisi tertentu, ya. Nah, ini eh, ini kalau tadi contoh ya. Jadi misalkan ini untuk yang mungkin yang volume atur ya. Kalau yang tadi mungkin ini massa atur, kalau ini volume atur. Jadi ada misalkan ada sistem. Nah, sistem tadi bisa ini bisa turbin, bisa kompresor, bisa boiler, bisa heat exchanger ya. Jadi kalau misalkan ada fluida yang masuk dan keluar dari sistem, maka kita masukkan sebagai kontrol volume. Jadi tingkat keadaan satu apa ya? Sifat-sifatnya ini ya. Kemudian energinya apa ya tadi itu. Energi totalnya apa? Misalnya oh potensial karena dia punya ketinggian terhadap reference ya. Ada energi kinetik karena dia ada kecepatan ya. Ada energi dalam karena memang fluida itu mengandung ada biasanya manifestasinya biasanya temperatur kalau energi dalam ya. Kemudian ada kerja karena ada P dan V ya gitu. Nah, kemudian pada saat keluar sama juga ya, dia akan mempunyai energi potensial, energi kinetik dan lain-lain ya. Nah, kalau ini kita masukkan rumus-rumusnya tadi ya, misalnya energi potensial apa? MGZ, kinetik, energi dalam ya, kerja ya. Maka kalau ini kita masukkan, saya akan mendapatkan total energi
atau energi dari fluida yang masuk ke dalam sistem adalah ini. Ya, demikian juga pada saat dia keluar. Ya, gitu. Nah ini pernyataan energi secara makroskopis seperti itu. Ya, kita biasanya untuk engineering kita bicara yang makroskopis ya. Itu. Jadi definisinya energi secara makroskopik adalah total energi yang dimiliki oleh sebuah benda pada kondisi atau pada tingkat keadaan tertentu. Ya. Kemudian kita bicara kekekalan energi. Jadi kekekalan energi itu ya kekal gitu ya. Nah untuk memudahkan menganalisa, kira-kira kita buat sebuah sistem tertutup dan terisolasi ya. Di situ saya mengabaikan energi potensial. Jadi misalnya begini, ada dua benda, misalkan benda A, ini mula-mula begini, ini benda A, ini ada benda B. Nah, benda B itu ada kecepatan VA, ada kecepatan VB ya, tabrakan dia. Kemudian setelah tabrakan, jeder begitu ya, benda A dan B, tapi dia kemudian berhenti, ya, berhenti. Nah, bagaimana menganalisa? Untuk menganalisa, kita buat sistemnya. Jadi sistemnya apa? Supaya tidak ada energi dari lingkungan, ya. Jadi supaya tidak ada energi dari lingkungan yang ikut bermain di situ, saya membuat batas sistem, ya. Jadi batas sistemnya. Kemudian batas sistemnya, artinya dia membatasi sekumpulan zat ini terhadap lingkungan. Tapi saya tegaskan lagi bahwa sistem yang saya gunakan adalah sistem terisolasi. Nah, kalau tadi disediakan di depan bahwa antara sistem dan lingkungan bisa bertukar energi, tapi kalau saya bilang sistemnya terisolasi, itu tidak ada energi dari lingkungan yang masuk atau keluar dari sistem. Ya. Nah, ini sistemnya terisolasi. Nah, dengan melakukan isolasi begini, saya bisa menerapkan hukum kekekalan energi tanpa harus ada energi dari lingkungan. Ya. Jadi energi yang ada di dalam sistem apa ya? Energinya benda A dan benda B saja. Tingkat keadaan satu, ya energinya benda A itu apa? Misalkan, oh energi keadaan satu ya energinya benda A dan benda B. Nah, karena tadi potensial diabaikan, ya hanya ada energi kinetik dan energi dalam. Ya, demikian juga benda B begitu. Ya, pada setelah tabrakan jeder, di situ tidak ada kecepatan karena diam, maka energinya tinggal ini ya. Nah, kekekalan energi itu tadi bahwa energi mula-mula sama dengan energi akhir. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa energi mula-mula, energi akhir. Jadi ternyata bentuknya bisa berubah, tetapi jumlahnya tetap. Ya, jadi ini, oh ternyata perubahan energi dalam itu disebabkan karena ada energi kinetik. Ya, jadi kalau energi dalam mula-mula itu U1 berubah menjadi U2 karena ada apa? Karena masing-masing bertabrakan tadi gitu. Ya, jadi kalau kemudian oh dua benda-benda bertabrakan, diam, kemudian Anda pegang bendanya panas. Nah, itulah manifestasi bahwa ada perubahan energi dalam karena ada tumbukan tadi, ya, gitu. Itu kekekalan energi, ya. Nah, sekarang bagaimana perpindahan energi? Jadi eh, kalau tadi udah jelas energi itu sifatnya kekal, energi mula-mula sama dengan energi akhir atau energi masuk sama dengan energi keluar ya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana perpindahan energi. Nah, saya ambilkan contoh di sini. Energi tadi bisa berpindah dalam bentuk kerja, tapi juga bisa dalam bentuk panas. Kalau dalam bentuk kerja gimana? Contohnya begini. Ya. Jadi yang penting adalah prosedur supaya kalian tidak salah ya. Jadi kalau misalkan tadi saya menggambarkan ada kompresor, ya, sorry, ada turbin begitu, ya. Nah ini supaya tidak salah nanti kalau setelah kalian membatasi atau membuat batas sistem, maka kalian harus konsisten dengan panah-panah yang kalian gambarkan, ya.
Jadi misalkan ini ada panah masuk, panah keluar begitu ya. Atau kalau di sistem silinder torak ya sistemnya tertutup. Jadi yang pertama adalah definisikan sistemnya dulu. Jadi kalau silinder torak, kalian boleh memilih sistemnya itu fluida kerjanya, boleh toraknya, boleh. Yang penting kalian batasi sistemnya. Ya. Setelah begitu, kemudian definisikan berbagai gaya yang bekerja pada sistem dan berbagai pergeseran zat di mana gaya-gaya tersebut diterapkan. Jadi contoh nih, kalau tadi saya ngambil sistemnya adalah pistonnya, maka kemudian saya berikan panah-panah yang bekerja pada piston. Misalkan ini ada kerja yang kecil tapi ya, DW. Ya, kenapa ada DW? Karena ada tekanan yang bekerja pada permukaan dan kemudian dia bergeser sejauh dx gitu. Ya. Maka kemudian setelah mendefinisikan tadi, definisikan tanda perpindahan energinya. Nah, positif itu adalah ya kita menggambarkannya kemana gitu ya. Jadi panah pada sistem. Jadi kalau misalkan oh saya menggambarkan ke kanan itu positif konsisten ya konsisten gitu. Kemudian terapkan definisi dasar dari bahwa kerja itu adalah gaya dikali jarak. Ini perpindahan energi dalam bentuk kerja ya. Nah kalau menurut petunjuk ini ya kemudian saya gambarkan panahnya ke kanan, dw sama dengan PA ini adalah gaya kalikan dx ya. Nah, karena ke kanan dx-nya positif, maka jelas di sini yang namanya kerja sama dengan P dv ya, perubahan ini atau PA dx. Nah, sekarang kalau misalkan ini tadi ekspansi ya. Sekarang kalau kompresi gimana gitu. Jadi ini dikembalikan ya. Nah, saya sekarang balik. Sistemnya itu yang saya kabarkan adalah fluidanya. Tapi ini bebas saja ya. Yang penting kalian konsisten dengan panah dan pergeseran. Jadi kalau misalnya panahnya ke kiri, nggak apa-apa juga ya. Kayak saya sebut aja kerjanya DW aksen, tetap P-nya konsisten ke kiri positif ya tandanya PADX. Ya. Nah sekarang kalau tadi X kita konsisten ke kanan positif, karena ini kegeser ke kiri, X-nya jadi negatif ya. Jadi DX-nya negatif gitu. Nah jadi di sini akan kelihatan bahwa kalau DW-nya itu minus ya maka dia kerjanya kompresi ya jadi dia membutuhkan kerja ya tapi kalau DW-nya positif maka dia menghasilkan kerja kalian nanti bisa tuh kalau kalian menghitung bebas nih misalnya turbin kondisi satu keluar kondisi dua kerja kita udah tahu sebenarnya turbin itu kerjanya keluar ke sana ya W gitu tapi kalau kalian memberikan panahnya ke dalam juga nggak apa-apa tapi yang penting konsisten memberikan persamaannya. Misalkan saya anggap ke dalam, ya, W-nya. Kemudian ada panas enggak? Ya, Q-nya adiabatik jadi nol. Nah, sekarang kita konsisten menerapkan panah-panah dan persamaan kekekalannya. Energi mula-mula E1. Kemudian karena ini gambar panahnya saya buat masuk, maka positif. Ya, ini yang keluar adalah energi pada saat dua begitu ya. Maka dari sini kita dapatkan bahwa W sama dengan E2 minus E1. Ya. Ini nanti kalau kita masukkan angka-angkanya, dia akan negatif. Karena turbin itu energi fluida yang keluar dari turbin itu lebih kecil daripada energi yang masuk turbin. Kalau kita masukkan angka-angkanya, dia akan negatif. W-nya akan negatif. Artinya apa? Artinya karena tadi saya memberikan panahnya ke dalam, tandanya negatif, berarti sebetulnya yang benar kerja turbin itu adalah keluar ya seperti itu jadi tidak ada masalah kalian mau menggambarkan panahnya kemana tapi yang penting nanti kalau hasilnya itu berlawanan tanda itu menunjukkan bahwa kerja itu sebaliknya ya nah bagaimana jika energi berpindah sebagai panas jadi agak susah menjelaskannya tetapi di dalam ilmu termodinamika dikatakan bahwa seolah-olah kita anggap
panas itu berpindah seperti kerja gitu, seperti kerja ya. Tapi tidak ada perubahan secara makroskopis bahwa dindingnya menyempit atau melebar ya. Jadi kalau misalkan kalau tadi misalkan sistem silinder dan torak itu jelas ya. Kalau di sini ada kerja, maka di sini sistemnya akan berubah, toraknya bergerak ke sini. Nah, ini tidak kelihatan. Secara makroskopis itu dindingnya tidak bergerak seperti ini ya. Nah, terus gimana caranya? Jadi atom-atom di dalam dinding yang membatasi sistem itu dapat dibayangkan sebagai massa kecil yang bergetar. Jadi eh, ini ada atom-atom di dalam batas sistem ini bergetar. Nah, interaksi atom-atom dinding dan molekul-molekul di dalam sistem di sini ya. Jadi kalau ini dindingnya bergetar gitu, ada interaksi ya, begitu. Maka menghasilkan perubahan energi berkait individu mengubah energi di dalam sistem. Jadi di sini seolah-olah nih ya, ada atom-atom di dinding yang bergetar, berinteraksi, kemudian lama-lama dirasakan. Ya, ada kenaikan energi dalam. Jadi kenaikan energi dalam itu biasanya manifestasinya adalah temperatur. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat tidak ada dinding itu menyempit atau maksudnya tidak ada volume itu menyempit atau membesar gitu ya. Nah, pada konteks itu kemudian ini sebetulnya ada energi yang berpindah gitu ya. Tetapi karena tidak ada dinding yang menyempit atau yang membesar, maka kerjanya secara makroskopis sebetulnya adalah nol. Nah, perpindahan energi semacam ini disebut perpindahan energi sebagai panas. Jadi ya sebetulnya panas itu misalkan ini dinding, di sini saya beri sumber panas ya, anggaplah api begitu. Maka gimana sih panas itu berpindah? Kalau dalam ilmu perpindahan panas langsung bisa kita pelajari ya. Oh ini merambat konduksi. Pertama merambat dulu konduksi, dindingnya bergetar, molekul-molekulnya. Kemudian molekul-molekul itu bergetar akan memindahkan panas secara konduksi dulu ke fluida, kemudian fluidanya karena perbedaan massa jenis dia akan bergeser ke sini. Nah, disitulah mulai terjadi perpindahan panas konveksi ya. Kalau ilmu perpindahan panas begitu, tapi kalau termodinamika karena perpindahan panas dannya dalam bentuk kerja dan panas tidak bicara tentang bagaimana cara panas itu berpindah, maka mengamatinya seperti itu ya. Jadi kita tidak bicara konveksi, tidak bicara konveksi, tapi ada atom-atom yang bergetar, kemudian ada interaksi dan kemudian ditengarai ada kenaikan suhu ya. Jadi nggak bicara konduksi, konveksi kalau di termo. Itu perpindahan energi dalam bentuk panas. Kalau termodinamika, kalau perpindahan panas lebih mudah lagi menceritakannya. Tapi orang bilang hanya konduksi. Tapi apa sih arti detail dari konduksi? Ya tadi sebetulnya ada atom-atom yang bergetar begitu ya. Kemudian ya, jadi apakah penambahan energi dalam bentuk panas dan kerja itu dapat menaikkan temperatur? Jadi dua-duanya bisa sebetulnya. Kerja bisa menaikkan temperatur, panas menaikkan temperatur ya. Tetapi nanti ada di dalam proses perubahan tingkat keadaan tadi itu yang kita asumsikan atau kita idealisasikan sebagai adiabatik ya. Jadi di mana proses perpindahan energi sama sekali tidak memberikan panas ya. Jadi kalau tidak memberikan panas maka prosesnya adalah adiabatik. Nah, biasanya eh, pada saat kita menganalisa ya, itu dindingnya kita buat adiabatik. Ya. Jadi misalkan di turbin ya, kemudian ini ada sistem, ini ada batas sistem gitu ya. Nah, sebetulnya turbin itu akan ada panas yang keluar gitu ya, gitu. Ada panas yang keluar. Nah, kalau kita idealkan sebagai adiabatik sama dengan nol, ini artinya dindingnya sama dengan dinding yang diisolasi sempurna ya, atau kita sebut sebagai dinding adiabatik ya.
Nah, kemudian kalau prosesnya itu tidak ada pertukaran energi dalam bentuk panas ya dengan lingkungan, maka biasanya prosesnya kita sebut sebagai proses adiabatik ya, gitu. Nah, nanti kalau kita sering kali ya, pada saat kita bicara turbin uap atau turbin gas atau kompresor ya, itu kita bicara kompresi adiabatik reversible ya. Nah, itu sebetulnya hanya sebuah kondisi idealisasi. Karena pada kenyataan yang namanya kompresor, setiap fluida kerja yang kita kompres itu pasti ada kenaikan suhu dan bisa kita rasakan. Ya, kalau misalkan kita ada kompresor, ya, kita bisa rasakan kalau ini sistem kita pegang batas sistemnya, maka ada kenaikan suhu ya, artinya ada panas yang keluar ya. Tapi itu biasanya di awal kita idealkan sebagai kondisi adiabatik ya. Oke, kemudian apa lagi? Misalkan energi dan hukum. Ya, jadi eh, hukum satu termodinamika ya. Ini sama, jadi kita membahasnya ada sistem tertutup, ada sistem terbuka. Jadi kalau sistem tertutup, gambarnya seperti ini. Tidak ada perpindahan fluida dari dalam keluar atau sebaliknya ya. Nah, jadi kalau ini saya gambarkan sistem tertutup, artinya ada sebuah massa di dalamnya, maka yang namanya keseimbangan energi kita ikuti saja panahnya. Ya, jadi kalau energi mula-mula, misalkan tadi kalau ini awalnya kan satu, ini dua ya, gitu ya. Kita beri batas sistem, ini beri batas sistem, gitu ya. Ini mula-mula energinya E1, saya beri panas ya, gitu. Saya beri kerja, begitu. Maka kemudian setimbang lagi di tingkat keadaan dua, energinya E2 ya. Jadi kalau ini semuanya ke dalam, jadi E1 ditambah W ditambah Q sama dengan E2 ya. Maka kalau ini kita pindahkan E2 minus E1 sama dengan W ditambah Q gitu ya. Jadi ini delta E namanya. Nah, seperti itu. Inilah kesetimbangan energi untuk massa atur sederhana ya. Kalau kita nanti bicaranya infinitesimal, jadi kalau perubahannya sangat kecil, ya biasanya kita menggunakan istilah dW, dE, dan seterusnya ya. Tapi di dalam mesin konversi energi kita sudah menggunakan kesetimbangan energi eh, yang real ya. Jadi tidak infinitesimal lagi. Kemudian bagaimana dengan apa namanya perubahannya ya. Jadi kalau tadi bilang satu ke dua, ini bisa juga dari dari A ke B ya. Jadi perubahannya dari A ke B, kalau tadi dari satu ke dua. Jadi perubahan tingkat keadaan itu bisa melalui jalur satu, bisa melalui jalur dua ya, walaupun akhirnya sama. Jadi misalkan perubahan melalui satu, bagaimana kesetimbangan energinya ya, energi mula-mula ditambah kerja ditambah panas sama dengan energi akhir ya, atau perubahan energi dalam itu karena ada kerja dan panas. Kalau melalui jalur B gimana? Sama juga ya, gitu. Nah, ini perubahan energi dalam itu jumlahnya ininya bisa tetap, tapi antara W2 dan W1, Q1 dan Q2 bisa berbeda, tapi jumlahnya sama ya. Makanya kemudian nanti kita mengenal ya, ada perubahan tingkat keadaan B dari A ke B, ada yang prosesnya misalkan isobar, adiabatik ya, atau mungkin isotermal begitu ya. Walaupun mula-mula A ke B, tapi bisa jadi jalurnya berbeda ya. Tapi tetap ya bahwa hukum atau energi mula-mula sama dengan energi akhir ya, karena sifatnya itu energi itu kekal ya. Kemudian ya ini untuk misalkan contoh-contoh ya. Ini memberikan contoh yang tadi sebetulnya. Jadi kalau misalnya ada massa gas 2 kilogram di dalam silinder ya.
Mula-mula volumenya itu 1,4 meter kubik, kemudian dikompres menjadi 0,9 meter kubik. Selama kompresi, tekanan dijaga konstan. Nah ini ada satu perubahan tingkat keadaan di mana salah satu sifatnya dianggap konstan. Ini prosesnya adalah isobar, ya, gitu. Pertahankan 100 kilopascal. Maka dari pengamatan diketahui bahwa energi dalam berkurang 12 kilojoule. Maka pertanyaannya adalah berapa energi yang dipindahkan dalam bentuk sebagai panas untuk proses ini, ya. Jadi mula-mula satu energinya U1, ya. Kemudian ditekan secara isobarik, ya. Jadi kalau kita lihat hukumnya tadi ya U1, kemudian diberi, kalau lihat gambarnya di sini ya, ada V ditambah Q, kemudian jadinya apa? U2 begitu ya. Atau V ditambah Q sama dengan U2 minus U1 gitu. Nah, V-nya bisa dihitung, ya, V-nya bisa dihitung karena tadi ya ini kerjanya kompresi, maka minus PDV kita bisa hitung kerjanya, ya. Kemudian panasnya maka bisa kita hitung. Ya, karena tadi apa? Karena selama proses kompresi itu ada energi dalam yang berkurang 12 kilojoule, jadi negatif. Ya. Sementara kerjanya sendiri 50 kilojoule negatif. Jadi panas yang eh, keluar, nah, kalau saya tadi menggambarkannya ke dalam, ternyata hasilnya negatif, maka sebetulnya pada saat dia dikompres, itu ada panas yang hilang ke lingkungan sebesar 62 kilojoule. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti akan sama panas yang hilang itu 62 kilojoule kalau prosesnya misalnya tidak isobar, misalkan prosesnya isotermal begitu, ya. Gitu, misalnya ya. Ya, misalnya seperti itu. Apakah nanti panasnya akan sama, kerjanya akan sama ya? Nah, itu tentunya akan berbeda berapa bentuk berbeda tergantung dari prosesnya, ya, tergantung dari prosesnya. Hmm. Uh, Kemudian kalau tadi adalah untuk yang hukum pertama untuk yang tertutup, jadi biasanya kalau di mesin konversi itu hanya ada di eh, pada saat kita bicara sistem silinder torak, ya. Jadi mungkin di motor bakar torak atau mungkin kompresor tapi bukan kompresor sentrifugal melainkan kompresor misalkan eh, kompresor yang piston, ya, bentuknya piston tapi kompresor. Jadi nah itu menganalisanya menggunakan sistem tertutup. Tapi kalau kompresornya sentrifugal kita menggunakan sistem yang terbuka. Bagaimana hukum kekekalan energi di sistem terbuka? Seperti ini, ya. Jadi kalau ini saya gambarkan, ada sebuah sistem, ada fluida yang mengalir, ya. Ini nanti bisa turbin, bisa boiler, bisa heat exchanger, bisa ya tadi ya kondensor, bisa evaporator, bisa kompresor, ya. Jadi semua mesin-mesin atau engine yang ada aliran fluida masuk dan keluar, maka dia dimodelkan sebagai sistem terbuka. Ya. Nah, saya gambarkan saja energi yang masuk. Ya, ini ada kecepatan, ada kerja dari fluida, ya. Kemudian di sisi keluar juga ada kecepatan, ada kerja dari fluida. Di samping itu ada panas yang masuk, ada kerja dari poros, ya. Anggaplah ini misalnya kompresor, berarti ada kerja poros begitu. Kalau turbin juga ada kerja poros, tapi panasnya saya gambarkan saja masuk. Kemudian di dalam ada perubahan energi di dalam sistem itu. Nah, kalau kita pasangkan kekekalan energinya, yang masuk apa saja, yang masuk ini kalau pakai D itu karena sebetulnya kita bicara infinitesimal, ya. Tapi kalau kita sudah bicara perubahan energi yang besar,
maka kita nggak perlu pakai D. D itu hanya, ya mungkin gambarnya besok saya rubah aja ya, nggak usah pakai D ya. Jadi ada kerja poros, ada panas, ya, kemudian ada energi fluida yang masuk. Nah, energi fluida yang masuk itu tadi ada E, kemudian ada W, ya. Jadi ada kerja, ada energi. E itu apa? E itu nanti jumlah total energi yang ada kinetik, ada potensial ya, ada kerja. Kerja saya gambarkan sendiri di sini. Pada kondisi masuk itu akan sama dengan pada kondisi keluar. Kondisi keluar apa ya? Ini energi yang ada di fluida. Ini ditambah apa? Ada perubahan energi. Ini transien ya. Ada perubahan energi terhadap waktu di dalam volume atur sendiri. Jadi ada laju pertambahan kandungan energi dalam volume atur. Nah, tadi saya katakan bahwa di dalam mesin konversi energi kita menganalisa kondisi yang steady state, ya. Jadi alirannya stasioner, kemudian tingkat keadaan lingkungan juga stasioner. Jadi di lingkungan ini temperaturnya T ya T saja ya, tidak berubah begitu. Maka kondisi yang kita idealkan tadi itu menganggap bahwa di dalam sistemnya itu tidak ada perubahan energi terhadap waktu. Karena semuanya stasioner. Jadi stasioner itu perubahan terhadap waktu tidak ada. Ya. Ini yang sering kita sebut sebagai kondisi steady state dan steady flow. Jadi lingkungan tetap, aliran juga stasioner. Ya. Maka persamaan kekekalan energinya berubah menjadi seperti ini. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya E itu apa? E itu ya tadi, E itu campuran ya, ada energi kinetik, energi potensial. Tapi kalau E kecil itu artinya persatuan massa, ya, seperti itu. Nah, tadi ada kerja ini, ya. Nah, biasanya kalau di dalam sistem atau di dalam mesin konversi energi, energi dalam dan kerja fluida itu menjadi entalpi, ya, entalpi jenis seperti ini. Ya. Maka persamaan yang ini kemudian biasanya langsung menjadi seperti ini. Ya. Nah, kalau U plus PV tadi menjadi entalpi, maka seperti ini. Ya, ini adalah persamaan kekekalan energi untuk volumatur. Ya, nah ini dipakai di mana nanti ya? Kalau kita bicara mesin-mesin yang ada aliran fluida ke dalam dan keluar, ya, turbin, kompresor, boiler dan seterusnya. Ya. Nah, seringkali juga dinyatakan persatuan massa ya. Jadi persamaan kekekalan energi biasanya dinyatakan persatuan massa seperti ini. Jadi W dot besar kalau dibagi M dot menjadi W kecil dan seterusnya. Ya, itu. Nah, ini contoh-contohnya tadi. Contoh-contohnya misalnya di dalam sebuah heat exchanger. Kapan heat exchanger? Misalkan tadi di sistem refrigerasi itu ada kondensor ya. Kondensor itu refrigeran masuk kondisi satu misalnya ya. Kemudian, oh sorry, ini berarti di gambar panas masuk itu di evaporator ya. Jadi saya gambarkan ini evaporator di refrigeran ya. Masuk tingkat keadaannya 4 ya. Kemudian keluar itu satu ya. Laju aliran masanya coba M, temperaturnya oh ya udah kita ikuti aja yang ada di sini ya. Jadi misalkan masuk dalam kondisi satu, keluarnya kondisi 2, laju aliran masanya M ya. Kemudian ya temperaturnya T1, entalpinya E1 ya, dan seterusnya. Nah, proses di dalam evaporator atau heat exchanger itu seringkali diidealkan sebagai proses isobar ya, isobar. Jadi bagaimana persamaan kekekalan energinya ya, sebetulnya kalau kita tuliskan semuanya di sini lengkap nih. Ada energi kinetik, jadi ada E1 ya, EK1 gitu ya, ditambah energi potensial satu ya. Tetapi di atas sudah saya katakan bahwa energi kinetik dan potensial diabaikan. Jadi
yang kita pakai adalah energi termalnya. Jadi seringkali kalau kita bicara eh, mesin evaporator, kondensor, ya, boiler itu energi kinetik masuk dan keluar itu saling menghilangkan. Jadi energi mula-mula apa yang kita miliki ya ada energi termal saja ya. Jadi ada M, ada entalpi ya. Kemudian ada kerja nggak? Boleh saja saya menggambarkan di sini ada kerja gitu, boleh saja ya. Kemudian di sini ada W, ada Q ya. Kemudian dengan M dua gitu. Karena apa energi kinetik yang berada di APK. Nah, pertanyaannya adalah eh, apakah di dalam heat exchanger itu ada kerja yang diberikan apa enggak ya? Kalau kita perhatikan kayak evaporator, kondensor ya, itu tidak ada kerja yang diberikan di situ. Yang ada hanya pertukaran panas dengan lingkungannya ya. Maka ini sama dengan nol ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa panas yang diberikan kepada evaporator itu akan digunakan untuk menaikkan ya H2 minus H1 ya, menaikkan entalpi begitu ya. Nah, jadi nanti kalau kita gambarkan di apa namanya? Kita gambarkan di pH diagramnya ya eh, entalpinya akan naik ya karena bergeser ke kanan begitu ya. Nah, mungkin eh, nanti belakang ke belakang pada waktu kita menganalisa mesin konversi, kita akan langsung seperti ini ya, akan langsung seperti ini. Tapi awalnya sebetulnya selalu akan ada penurunan seperti itu ya. Tapi pada akhirnya nanti langsung kita terapkan bahwa oh kalau di dalam turbin langsung yang namanya kerja turbin sama dengan M kali H1 minus C2 misalnya seperti itu. Tapi awalnya sebetulnya apakah ada panas? Ada, tapi kemudian diabaikan ya. Kita anggap prosesnya adalah adiabatik reversible ya, seperti itu. Kemudian ini contoh ya tadi ya, ya ada contoh sebuah turbin bekerja dan lain sebagainya ya. Sebenarnya kalian tinggal menerapkan saja apa namanya eh, hukum kekekalannya tergantung nanti apakah energi kinetik dan potensial diabaikan atau tidak, kemudian apakah ada kerugian panas atau tidak. Yang penting seperti ini. Kalau memang di sana diketahui kecepatan masuk yang tidak diabaikan, kecepatan keluar tidak diabaikan, ya kita hitung saja. Termasuk misalnya ada panas yang keluar ya, jadi prosesnya tidak adiabatik begitu, ya kita tuliskan saja persamaan lengkap. Kemudian kita masukkan semua yang ada. Tapi kalau misalkan prosesnya dianggap adiabatik ya ini sama dengan nol misalnya seperti itu ya. Itu. Nah pertanyaannya nanti kapan ini kita ketemu ya? Nanti kalau kita bicara misalkan pembangkit listrik tenaga uap ya, maka di sana ada turbin uapnya, ada boilernya ya. Jadi makanya ini nanti persamaan-persamaan ini akan kita gunakan ya. Kemudian ada entropi dan hukum kedua. Nah, ini yang tadi kita cerita ya, bahwa entropi ini sudah memang tidak bisa dihindari ya. Jadi tidak bisa dihindari bahwa entropi itu setiap perubahan tingkat keadaan pasti ada produksi entropi ya. Nah, entropi itu hanya berpindah bersama panas. Jadi kalau ada panas yang keluar atau masuk maka ada entropi yang ikut ya. Apakah kalau ada kerja kemudian ada entropi di dalam kerja nggak ada ya. Jadi entropi itu hanya berpindah bersama panas. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada sebuah sistem tertutup ya, kemudian di dalam sistem itu ada produksi entropi ya, jadi produksi maka produksi entropi itu asalnya dari mana? Satu, memang di dalam sistem tersebut ada penambahan kandungan entropi. Yang kedua, karena ada entropi yang
masuk ya. Jadi misalnya panasnya masuk ya di sini negatif. Karena apa? Karena produksinya sebetulnya pertambahan dikurangi dengan yang masuk gitu. Ya, atau kalau kita balik persamaannya, maka pertambahan entropi itu sama dengan produksi entropi dan entropi yang berpindah bersama panas. Nah, yang tidak pernah nol itu ini, ya. Jadi produksi entropi itu selalu ada. Setiap perubahan tingkat keadaan itu selalu ada, ya. Nah, sekarang jika apa namanya? Karena ini selalu ada dan lebih besar dari nol, ya. Ya, selalu ada itu artinya selalu ada produksi, berarti DPS itu selalu lebih besar dari nol. Maka yang namanya penambahan atau pertambahan kandungan entropi di dalam sistem itu lebih besar dari entropi yang berpindah ke dalam sistem. Ya. Jadi DS itu lebih besar dari dQ per T. Nah, sekarang pada kondisi berbagai proses. Misalkan prosesnya reversible, DPS-nya nol ya. Jadi di situ memang tidak ada gesekan dan lain-lain ya. Bisa balik dan prosesnya sangat ideal begitu ya. Kalau DPS-nya nol, maka pertambahan entropi yang ada di dalam sistem semata-mata karena ada entropi yang berpindah bersama kalor menuju atau ke dalam sistem. Nah, sekarang kalau sistemnya sendiri adiabatis atau prosesnya adiabatik, maka dq nol, maka di dalam sistem apa namanya DS-nya lebih besar nol karena DPS-nya tadi masih ada, kecuali kalau kita sebut prosesnya adalah adiabatik dan reversible, ya maka tidak ada pertambahan entropi. Nah, di depan tadi kita sudah ambil contoh, misalkan ada kompresor yang mengkompresi dari titik satu ke titik 2, ya. Nah, proses ini apakah adiabatik reversible atau tidak? Kalau dia adiabatik reversible, dia mengikuti garis entropi konstan, ya, jadi 1 ke 2S. Tapi kalau ternyata ada pertambahan entropi, maka dia titik duanya ada di sini, ya, begitu. Nah, kenyataannya memang selalu begini, ya, kenyataannya memang selalu begitu. Maka kemudian muncul yang namanya efisiensi sentropik itu tadi, ya. Kemudian inilah ada contoh contohnya seperti apa. Jadi contohnya misalnya ini di sistem tertutup ya. Sistem tertutup itu ya di sistem silinder torak. Jadi kompresi irreversible. Jadi kompresi yang tidak dapat balik ya. Jadi kondisi awal misalnya masanya itu eh, berisi sekian uap freon pada suhu minus 20 Fahrenheit untuk volume 1 feet pangkat 3. Ya. Kemudian ini mula-mula tingkat keadaan 1 ya. Kemudian torak tiba-tiba didorong dengan cepat, maka timbul gelombang kejut yang merupakan gejala irreversibilitas. Nah, di situ pasti ada produksi entropi. Ya, karena perpindahannya sangat cepat ya, kecuali pelan-pelan gitu. Tidak ada gejolak ya, maka mungkin dia bisa dapat balik. Tapi kalau kemudian cepat, mungkin tidak akan dapat balik. Ya. Ya, kalian bisa membayangkan sendiri kalau kalian memompa dengan cepat dan memompa perlahan, itu pasti energinya lebih besar pada saat memompa cepat ya, karena dirasakan juga ada semacam gaya balik ya. Yaitu karena ada gelombang gelombang kejut yang menyebabkan ada produksi entropi ya. Nah, proses berlangsung cepat, perpindahan energi panas ke freon dapat diabaikan. Jadi sementara prosesnya dq-nya sama dengan nol. Ya, prosesnya adiabatik. Nah, kondisi akhir bagaimana? Kondisi akhir itu mencapai keseimbangan pada volume baru. Jadi yang tadinya 1 feet pangkat 3, kemudian di tingkat keadaan 2 volumenya 0,2. Maka tentukan berbagai tingkat keadaan yang mungkin terjadi.
Jadi pertama-tama ya kita coba pasangkan dulu persamaan entropinya, kemudian persamaan energinya, kemudian kita gabungkan. Setelah itu kita terapkan bahwa produksi entropi itu lebih besar dari nol. Apa yang akan terjadi? Kira-kira begini, ya. Jadi prosesnya jelas tadi adiabatik, ya. Maka produksi entropi itu semata-mata hanya pertambahan entropi karena tidak ada entropi yang berpindah dari lingkungan ke dalam atau dari dalam ke lingkungan, ya. Sehingga produksi entropi ya sama dengan entropi mula-mula, entropi akhir dikurangi entropi mula-mula. Jadi kalau tadi kompresor berada pada kondisi satu, ya volumenya berapa tadi? Volumenya adalah masanya 0,2 pon, kemudian suhunya 20 minus ya, volumenya 1 feet, maka tingkat keadaan satunya ada di sini, ya, tingkat keadaan satu di sini, kemudian dikompres secara cepat ya, maka apa kemungkinan apa saja yang terjadi. Jadi kalau prosesnya reversible, maka ini jalannya. Tapi kalau prosesnya irreversible, maka jalannya yang ini, gitu, ya, gitu. Nah, jadi pada kondisi di mana tadi ya dikatakan bahwa apa namanya ada gelombang kejut, maka kondisi yang produksi entropi tidak nol, ya. Walaupun ininya adiabatik ya, jadi tidak ada panas yang berpindah ke dalam sistem, jadi tidak ada panas yang pindah ke sini itu nggak ada, dk nol. Ya maka di sini dk per T sama dengan nol. Jadi tidak ada entropi yang berpindah dari lingkungan. Ya, maka yang mungkin ya seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat tingkat keadaan satu tadi volumenya adalah volume jenisnya adalah ini. Ya, kita tahu garis volume jenis ini. Kemudian kita tahu juga apa tadi temperaturnya ya, maka kita bisa menentukan tingkat keadaannya ada di sini satu. Ya. Nah pada saat dia sudah dikompres, volumenya tadi 1 feet ya, kemudian volume jenisnya 1 feet, maka kemudian kita bisa tentukan tuh kalau ini garis volume jenisnya, ini kalau kita lihat diagram pH ya, diagram tekanan dan entalpi, ini volume jenis 5, ini volume jenis 1. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan proses itu. Kalau adiabatik reversible garisnya ini, kalau tidak reversible ya bisa ke sini, bisa ke sini. Yang penting ada pertambahan entropi, ya. Itu yang mungkin, ya. Nah, pertanyaannya sekarang kalau misalnya adiabatik reversible berapa kerjanya? Kerjanya V sama dengan H2S minus H1. Ya, kecil. Kerjanya kecil. Tapi begitu ada gelombang kejut, kerjanya itu lebih besar ya. Jadi kerja isentropiknya itu WS, kerja aktualnya itu H2 minus H1 ya. Nah, ini jelas nih bahwa ada nanti efisiensi isentropik misalnya adalah WS minus V ya. Seperti itu. Nah, ini nanti terjadi juga nih di apa namanya kalau kita sedang bahas apa namanya kompresor ya, itu akan akan muncul. Ada contoh dua ya, ini contoh dua lah, ada pompa termal dan lain sebagainya ya. Artinya setiap kali ini hanya ingin menunjukkan bahwa kerja yang dibutuhkan itu akan selalu lebih besar dari kondisi idealnya. Karena apa? Karena yang namanya
dps itu selalu lebih besar dari nol, ya. Jadi kondisi yang kerja aktual itu pasti lebih besar dari kerja pada kondisi adiabatik reversible. Ya, ini mungkin bisa dibaca, tapi intinya itu. Bagaimana dengan sistem terbuka? Nah, ini persamaan entropi ya, untuk sistem terbuka seperti ini. Ya, jadi ini ada laju pertambahan kandungan entropi, ini ada laju aliran entropi keluar, ini ada laju aliran entropi masuk. Jadi yang namanya laju produksi entropi itu karena ada entropi keluar, ada entropi masuk, kemudian ada laju tambahan kandungan entropi. Tapi dalam kondisi yang ideal, stasioner, ds per dt-nya itu sama dengan nol, ya. Maka besarnya laju produksi entropi itu sama dengan selisih antara laju aliran entropi keluar dan laju aliran entropi masuk. Nah, hukum kekekalan atau hukum kedua itu mengharuskan bahwa produksi entropi itu selalu lebih besar dari nol, ya. Jadi otomatis laju aliran entropi keluar itu lebih besar daripada laju aliran entropi ke dalam sistem, ya. Ini pendekatan yang digunakan untuk menyusun persamaan produksi entropi pada volume atur, tapi intinya mirip dengan yang tadi, ya. Jadi kalau tadi itu kompresornya adalah kompresi apa namanya piston, yang ini kompresinya adalah kompresi untuk sentrifugal, ya. Jadi intinya sama saja bahwa selama produksi entropi itu menghendaki lebih besar dari nol, ya, maka kerja yang aktual itu akan selalu lebih besar dari kerja yang ideal. Ini akan selalu seperti itu, ya. Hmm. Ya ini tinggal dibaca nanti bagaimana cara menghitungnya, ya. Tapi konsep yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita sudah bicara hukum termodinamika kedua, maka kita bicara kerja ideal dan kerja aktual. Dan di situ untuk mesin yang membutuhkan energi atau mesin, ya, maka kerja yang diberikan aktual lebih besar dari yang ideal. Kalau untuk motor atau generator atau engine yang memproduksi energi atau yang menghasilkan energi, contoh misalkan turbin uap, ya. Turbin uap itu menghasilkan energi, maka energi yang dihasilkan pada kondisi aktual itu lebih kecil daripada yang ideal. Jadi sebalikan dari kompresor, ya, gitu. Ya ini contoh juga. Jadi misalkan kalau kita apa namanya mungkin di musim panas gitu, ya, kita punya perlu pendingin tapi digerakkan oleh misalkan uap panas bumi gitu, ya. Maka konsepnya juga sama bahwa berapa eh, apa namanya yang aktual pasti lebih besar daripada yang idealnya, ya, seperti itu. Mungkin ini nanti dibahas belakangan. Ini banyak, ya. Nah, saya mau masuk ke yang terakhir. Ini mungkin tentang analisa daya guna energi. Jadi, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa eh, baik sistem tertutup maupun sistem terbuka hanya beda di persamaannya, ya. Jadi sebetulnya persamaan ini sudah melibatkan hukum kedua, ya. Jadi yang namanya kerja itu dipengaruhi oleh ini, ya. Ada T0S, T0S pada kondisi satu dan pada kondisi dua, ya. Jadi ini sebetulnya adalah yang menjadi tidak berguna ini, ya. Maka kemudian kerja yang dihasilkan, ya, kalau biasanya kita hanya ini aja, ya. Kalau biasanya kerja itu ya hanya energi ditambah, ya, ini, ya, hanya ini, tidak ada ini.
Kalau ini kan ada aliran entropi masuk maupun keluar sistem, ya. Ini asalnya. Itu. Nah, kemudian yang disebut dengan daya guna energi itu apa ya? Ini tadi, bahwa kerja yang sesungguhnya itu lebih kecil daripada kondisi eh, yang idealnya gitu. Karena apa? Karena ada unsur-unsur ini. Ya. Nah, ini disebut sebagai fungsi daya guna energi untuk masa atur. Jadi besar kecilnya daya guna energi masa atur itu tergantung pada tadi produksi ini, ya. Karena yang namanya DPS itu selalu lebih besar dari nol, ya. Ini ya. Maka produksi ya. Jadi produksi atau daya guna energi itu lebih kecil dari yang seharusnya, ya. Karena ada kondisi ini gitu. Ada entropi masuk keluar dari sistem. Nah, kecuali ya kalau kemudian kondisi akhir dari sistem itu sama dengan kondisi lingkungannya. Ya, jadi kalau misalkan kondisi akhir itu sama dengan kondisi lingkungan, maka disitulah kerja maksimum itu bisa diterapkan. Tapi ya tidak ada. Kita misalkan membuat eh, apa namanya, membuat motor bakar itu tidak mungkin yang namanya gas buang itu keluarnya temperaturnya sama dengan temperatur udara luar, itu pasti tidak mungkin, ya. Nah, dari kondisi itulah kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa kita akan selalu kehilangan eh, energi. Karena apa? Karena tadi, karena ada panas yang hilang ke lingkungan. Jadi ada entropi yang keluar ke lingkungan. Ya. Kecuali kalau tadi gas buangnya sama dengan kondisi udara luar, nah itu baru kita bisa maksimum di situ. Tapi kita nggak mungkin membuat mesin seperti itu, ya. Nah, ini catatan saja bahwa energi atau kerja yang dihasilkan dari satu sistem konversi itu pasti akan lebih kecil dari kondisi yang eh, idealnya. Karena apa? Karena selalu ada aliran entropi yang keluar atau masuk ke dalam sistem, ya. Nah, mungkin yang lebih jelas kalau kita lihat di volume atur. Ya, ini volume atur nih, gitu. Ya, jadi mirip ya. Kalau yang di volume atur harusnya kerjanya ini, kerja itu W harusnya sama dengan M dikali H1 minus H2 saja, begitu ya. Tapi selalu ada unsur ini nih. Ya, ada unsur ini, ada unsur ini. Dan ini produksi entropi selalu lebih besar dari nol. Maka kerja yang dihasilkan ya pastinya akan lebih kecil daripada kondisi yang idealnya, ya. Ini masih ada yang M-nya harusnya kecil nih, ya. Nanti kita perbaiki. Ya. Nah, yang kita sebut dengan tadi fungsi daya guna energi yang ini tadi itu, ya. Fungsi daya guna energi untuk aliran yang stasioner. Jadi eh, mungkin ini konsep yang terakhir bahwa ya betul yang terakhir ya. Jadi apa yang saya ceritakan dari depan ke belakang ya, itu intinya bahwa nanti pada saat kita membahas mesin konversi energi itu selalu kita modelkan ke dalam sistem termodinamika, ya. Nah, mesin konversi itu nanti ada yang kita modelkan sebagai sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup itu bagi mesin atau engine yang bisa kita analisa seolah-olah fluida kerjanya itu tidak berganti, ya. Misalkan motor bakar, torak, kompresor, torak, ya. Itu kita modelkan sebagai sistem tertutup, ya. Kecuali kalau mesin konversinya ada aliran fluida yang masuk ke dalam sistem. Nah, itu kita modelkan sebagai sistem yang terbuka. Untuk bisa mempelajari proses konversi energi di dalam sistem, maka kita harus tahu
proses perubahan tingkat keadaan ya dari satu ke dua ya itu apakah isobar, isotermal atau adiabatik ya. Nah, kemudian dari hukum termodinamika kita bisa menghitung atau mempelajari hubungan sifat-sifat dari perubahan tingkat keadaan itu ya volumenya V1, P1, T1 berubah menjadi V2 dan seterusnya. Nah, dari hubungan sifat itu kemudian kita bisa menghitung menerapkan hukum kekekalan energinya baik energi sistem tertutup maupun sistem terbuka. Kalau sistem tertutup itu kekekalan energinya adalah energi mula-mula sama dengan energi akhir ya. Kalau di sistem terbuka itu adalah energi masuk sama dengan energi keluar. Nah, yang energi keluar atau energi akhir itu bisa saja salah satu bentuknya berubah ya dalam bentuk tadi kerugian ya ada produksi entropi sehingga kondisi yang aktual itu tidak sama dengan kondisi yang idealnya. Jadi mungkin konsep termodinamika ini bisa digunakan nanti untuk membahas pada saat kita bicara sistem konversi maupun kita bicara mesinnya sendiri. Kalau kita bicara mesinnya sebenarnya lebih detail ya. Kalau kita bicara sistem sih, barusan sih kita bicara sistem ya. Jadi kalau misalnya kita bicara turbin, dan kita bicara turbin, ya ini kita batasi sistemnya ya, begitu. Nah, ini tingkat keadaan satu, tingkat keadaan dua, kemudian kita asumsikan adiabatik reversible, jadi G-nya sama dengan nol, ada kerja begitu. Kalau turbin, berarti ini kekekalan energinya daya turbin sama dengan massa dikalikan entalpi satu minus entalpi 2 ya. Nah, pertanyaannya adalah kemudian bagaimana proses konversi energi dari thermal menjadi energi mekanik. Ini thermal, ini mekanik ya. Bagaimana? Nah, nanti kita bicara tuh pada saat kita bicara mesin, maka di sini ada yang namanya rancangan sudu-sudunya ya. Jadi apakah seperti ini nanti? Nah, seperti ini ya. Jadi apakah kalau tadi masuk ini entalpi M H1 ini keluar dari turbin ya M H2 begitu kemudian menghasilkan kerja. Pertanyaannya adalah ini bagaimana MH1, MH2 kok bisa jadi kerja? Nah, nanti bicara segitiga kecepatan itu ya. Di sini ada yang namanya segitiga kecepatan. Nah, itu baru sudah kita masuk ke engineering untuk turbinnya ya. Kita bicara ke engineering untuk mesin konversinya ya. Oke, mungkin untuk pertemuan satu 2 barangkali saya memberikan basic ya, mereview saja tentang apa itu energi, apa itu kekekalan energi, apa itu konservasi energi, apa sumber-sumber energi ya. Kemudian gambaran tentang bagaimana kita menerapkan konsep termodinamika untuk proses konversi energi dan lain sebagainya. Nah, untuk kuliah berikutnya nanti mungkin kelas apa ya, kelas AB sama saya ya. Kemudian kelas yang CD dengan Pak, lupa saya. Oke, oke, tidak apa-apa. Nah, sebelum kita akhiri kelas besar, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya kita akhiri ya. Jadi intinya pertemuan satu 2 saya hanya mengoverview tentang mesin konversi energi. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas satu persatu. Khusus untuk yang mungkin kelas saya, barangkali saya akan memulai dengan
konversi energi termal, mesin konversi energi termal ke energi mekanik atau listrik ya. Jadi tentunya di situ kita akan bicara heat engine atau mesin panas ya, atau ya mungkin konversi energi termal. Jadi saya mulai dengan mungkin pembangkit tenaga uap ya. Jadi kita bicara tentang sistem, kemudian kita bicara tentang komponennya atau mesinnya. Jadi ada boilernya, ada turbinnya dan lain sebagainya. Ya, oke. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin kita ambil fotonya ya untuk evidence. Ini lembar pertama dulu. Benar ya? Hmm. Halaman kedua. Halaman ketiga. Halaman keempat ya. Hmm. Oke, malam ini sampai di sini dulu. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Misalkan tidak bisa malam ini, kalau ada pertanyaan silahkan pakai apa namanya? Bisa japri, bisa lewat grup WA ya. Makasih untuk waktunya malam ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akhiri ya. Terima kasih, Prof.